Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak angin puting beliung, lebih dari 500 rumah warga rusak di Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Jelang Hari Raya Kurban, Pasar Hewan Manonjaya Tasikmalaya sepi. Menarik konsumen yang membawa anak, sebuah toko baju di Bandung membuka wahana go-kart bagi anak-anak. Sebulan jelang Idul Kurban, transaksi jual beli hewan kurban di Tasikmalaya terpantau masih sepi. Selain karena harga yang rata-rata naik sekitar 2 juta rupiah per ekor ya, pembeli juga banyak yang membeli via daring atau online. Pasar hewan Manonjaya di Tasikmalaya ini biasanya jadi favorit untuk berburu hewan kurban. Pedagang dari beberapa wilayah biasanya berdatangan sebulan jelang Idul Kurban buat mencari peruntungan. Namun tahun ini sepertinya ekspektasi sedikit meleset. Berharap untung besar, kenyataannya hingga sebulan jelang Idul Adha, penjualan belum meriah. Pedagang sapi banyak namun pembelinya berkurang, apalagi harga sapi tahun ini naik 2 juta per ekornya. Ya sekarang Pak, ini musimnya masih sepi, tapi harga udah naik lah gitu. Nah, Yang belanja belum banyak, Pak. yang belanja belum banyak. Belum banyak. Harga sapi naik. Tapi harga udah naik ya Pak ya? Dia naik, Pak. Naik berapa Pak? 2 juta. Kenapa pembelinya sepi tapi harganya mahal Pak? Jadi kebanyakan petani itu yang mau beli agak petani dikit. Keadaan sekarang begini, ada penyakit kepala, ada beragam. Selain banyak yang membeli via daring atau online, pembeli biasanya masih khawatir dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK dan antraks yang kerap menyerang hewan kurban. Jadi biasanya mereka memilih membeli jelang hari H Idul Adha. Ternak yang masuk ya mulai ada peningkatan. Tapi kalau dibanding dengan tahun kemarin jauh Jauh ya Pak ya? ya perbandingannya. Jadi ramainya sekarang ya mungkin bisa dibilang sepinya tahun kemarin. Sepinya satu utamanya itu sekarang beralih ke sistem online. Jual belinya sistem online, jadi yang dibawa ke pasar itu sisa yang tidak laku di kandang. Nah, Kedua, masih adanya isu PMK, tambahan truk. ya. Pedagang menjamin sapi yang dijual sehat dan terjamin karena ada dokumen kesehatan serta kontrol dari dokter hewan. Sapi di Pasar Hewan Manonjaya dijual mulai harga 20 juta rupiah per ekornya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Isak tangis keluarga mengiringi keberangkatan ratusan jemaah calon haji di Tasikmalaya kemarin. Dari 444 orang, 80 orang tercatat sebagai jemaah lansia yang diprioritaskan berangkat. Sejak pagi ratusan orang memadati Gedung Islamic Center Tasikmalaya. Pagi ini sebanyak 433 orang yang masuk jemaah haji kloter 16 akan diberangkatkan. Keluarga pun tak bisa membendung rasa haru. Dari kejauhan mereka mencoba mengabadikan momen keberangkatan keluarga tercinta dengan telepon genggam. Sebagian lagi tak kuasa menahan air mata. Terbayang sudah rasa kangen karena akan ditinggal selama 40 harian untuk ibadah haji. Aska, salah satu anak yang akan ditinggal orang tuanya berhaji, juga tak kuasa menahan air mata. Lambaian tangan dan air mata mengiringi keberangkatan ibu tercinta. Berangkat siapa? Mama. Adek kangen ya sama Mama ya? Tapi ada kakek kan, ada nenek? Ya. Nggak apa ya, doain aja ya. Tahun ini ada 80 jemaah lansia yang diprioritaskan berangkat. Dan ini membuat Encum, salah satu jemaah yang sudah menunggu 10 tahun, sangat bahagia. Berangkat ini, antrinya udah berapa tahun? Tina udah seberapa ya? Udah lama. Udah lama. Saya 18 tahun. Enggak, 18. 10. 10 tahun. Sekarang umurnya berapa Ibu? Udah 80. Bisa 80? Udah 80. Iya, Gimana? Sehat? Semangat Ibu? Berangkat sama siapa Ibu? sendiri.
Ada berapa lansia Pak yang berangkat untuk berapa 84 yang termasuk dalam Yang lansia. prioritaskan Nah, itu? prioritas. Oh, gitu. Termasuk ini yang paling tua 80. Ini termasuk ibu Ini yang ibu. prioritas. Iya. Sehat. Ada 433 jamaah calon haji yang berangkat di kloter 16 dan akan diberangkatkan melalui Bandara Kertajati, Majalengka. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Berbelanja memang paling asik bareng keluarga. Sayangnya kadang anak-anak kerap bosan dan lelah diajak berkeliling. Nah, salah satu factory outlet di Kota Bandung punya strategi jitu untuk membuat orang tua dan anak-anak sama-sama senang. Kita lihat yuk kiatnya. Ini nih yang bikin anak bakalan betah berlama-lama diajak berkeliling. Namanya drift kart. Jenis mobil mainan yang dimodif sedemikian rupa hingga bisa berkelok di sudut trek yang disediakan. Cukup merogoh Rp50.000, anak-anak bisa puas ngedrift sebanyak 5 putaran. Tadi kita justru malah mau makan siang tadinya. Mau makan siang, cuman karena di parkiran kita lihat ada go-kart, anak malah pengen kesini dulu katanya. Jadi kita mampir dulu sini. Tahu ada wahana ini? Sebelumnya saya nggak tahu sebenarnya. Untuk wahana go-kart sendiri, kita baru pertama kali di sini. Kita lihat wahananya, permainannya tadi seperti apa sih? Ya, cukup seru sekali ya untuk wahananya sendiri dan cara penggunanya juga nggak susah gitu ya. Jadi mudah digunakan, terus aman juga, safety ya disediakan helm juga. Selain drift car, anak-anak juga bisa mencoba wahana berburu dinosaurus dengan menggunakan pistol. Mereka bisa berburu tulang dinosaurus untuk dibawa pulang. Beragam wahana sengaja disediakan pengelola factory outlet agar anak-anak tak jenuh saat menemani orang tua berbelanja. Kalau misalnya adik-adik mungkin bosen naik mobil-mobilan, bisa ada di lantai 2, ada T-Rex Hunter sama Fossil Hunter. Nah, untuk T-Rex Hunter sendiri, ini nanti di sana kita tembak-tembak miniatur T-Rex gitu. Kalau misalnya buat Fossil Hunter, nanti kita mecahin fosil, begitu dapat tulang dinosaurus boleh dibawa pulang. Nah, dengan cara ini orang tua tenang, anak pun senang. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas, saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.